Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full shop untuk chapter 1078. Di sini banyak hal menarik yang sudah terungkap, mulai dari sosok sang pengkhianat hingga datangnya Super Buster Call ke Egghead yang tentunya lebih besar daripada Buster Call biasa yang pernah menyerang O'Hara. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Batas Waktu Melarikan Diri. Judul ini bisa menggambarkan bahwa batas waktu untuk pergi dari Egghead sudah semakin sempit karena pasukan Marine akan segera tiba. Lanjut, untuk bagian cover menunjukkan berdirinya organisasi baru, yaitu Neomeds. Organisasi itu didirikan oleh Judge dan Caesar. Oke, masuk ke poin pertama. Di sini menunjukkan tentang stasi yang menghubungi Sentomaru. Stasi memberikan kabar tentang datangnya Admiral Kizaru yang membawa banyak kapal tempur Marine. Bahkan pasukan itu melibatkan armada cadangan sehingga jumlahnya akan sangat besar. Itu merupakan tindakan yang ekstrim dari pemerintah dunia. Hal itu dilakukan karena dua alasan utama. Pertama, penelitian Vegapunk sudah lebih mendekati kebenaran daripada penelitian O'Hara. Jadi tentu itu lebih mengancam. Alasan kedua, karena Pulau Egghead punya sistem pertahanan kuat yang tentunya lebih kuat daripada Pulau O'Hara. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, para penduduk Egghead langsung bergerak cepat. Mereka mengungsi keluar dari pulau masa depan itu. Lanjut, kita beralih ke lokasi tim Franky. Di sini tubuh Franky tampak membatu sebagian. Cyborg itu lemas, tapi dia masih bisa bicara. Melihat rekan-rekannya menjadi batu, Vegapunk Pythagoras tampak sedih. Sambil menangis, dia bertanya kepada Seraphim Hancock siapa yang sudah memberikan perintah seperti itu. Tapi Seraphim Hancock tidak menjawab. Dia malah langsung menginjak Pythagoras hingga meledak. Selanjutnya kita menuju tim Robin yang di chapter lalu belum diperlihatkan. Robin menduga jika mereka sibuk dengan Seraphim, maka bisa jadi Vegapunk asli sedang dalam bahaya. Lalu Atlas teringat bahwa ada satu ruangan yang patut dicurigai. Ruangan itu adalah bekas lab yang tidak terpakai. Robin pun meminta Atlas untuk membawanya dan Chopper ke tempat itu. Nah, tampaknya tim Robin lah yang akan menolong Vegapunk asli setelah Sokka tumbang di chapter lalu. Lanjut, kita beralih ke tim Sanji. Di sini Nami membawa Edison melarikan diri, sementara Brook berubah ke wujud hantu. Dia berencana untuk mencari Vegapunk asli. Nah, untuk Sanji masih melanjutkan pertarungan melawan Seraphim Jinbe. Setelah sel exoskeletonnya bangkit, Sanji memperlihatkan kekuatan pertahanan super di depan Seraphim. Sanji membiarkan Seraphim Jinbe menghajarnya. Namun Sanji terlihat baik-baik saja, tubuhnya tidak terluka. Sanji pun berkata, "Hei, apa kau tahu? Inilah yang dinamakan kekuatan cinta." Oke, kita beralih ke lokasi pertarungan Luffy dan yang lainnya. Setelah tahu kelemahan Seraphim, mereka belum bisa mengalahkan manusia buatan terkuat itu. Karena Seraphim tidak membiarkan api di punggung mereka padam. Tampaknya itu merupakan sistem kecerdasan buatan mereka. Lalu tiba-tiba Seraphim Mihawk pergi meninggalkan lokasi pertarungan. Lucci yang menyadari hal itu langsung berkata bahwa Seraphim sudah mengubah targetnya menjadi yang lebih lemah. Karena jika anggota kelompok yang lemah dikalahkan, maka akan mengganggu konsentrasi anggota kelompok yang kuat. Setelah itu, Zoro dan Kaku mengejar Seraphim Mihawk, sementara Luffy dan Lucci melanjutkan pertarungan melawan Seraphim Jinbe. Lanjut, di sini ada sedikit scene tentang Bonnie. Dia terlihat menangis di depan ingatan Kuma. Tampaknya Bonnie sudah tahu semua isi ingatan Kuma. Kemudian narator mengambil alih cerita. Dia menyampaikan banyak hal yang menjadi misteri di cerita Egghead ini.
Diawali dari kejadian 3 bulan lalu. Saat itu Mario Joa mendapatkan pesan dari sosok misterius yang memberikan informasi bahwa Vegapunk sedang melakukan penelitian tentang abad kekosongan. Pihak pemerintah dunia pun merespon dengan mengirimkan si Purple untuk menyelidiki hal itu. Para si Purple yang datang tidak menemukan bukti apapun tentang penelitian terlarang. Tapi anehnya mereka tidak pernah kembali ke markas. Beberapa waktu pun berlalu, sosok misterius itu kembali menghubungi Mario Joa. Kali ini dia minta bicara langsung dengan Gorosei. Setelah pembicaraan itu, Gorosei yakin bahwa Vegapunk memang sudah berkhianat. Mereka pun mengirimkan agen CP0 untuk menghabisinya. Lalu mereka juga punya rencana cadangan, yaitu jika Vegapunk melawan atau sulit dihabisi, maka salah satu Gorosei dan Admiral akan turun tangan langsung ke Pulau Egghead sambil membawa banyak sekali kapal tempur. Mereka akan menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk menyerang Pulau Egghead. Nah, saat narator sedang bicara, kita bisa melihat Gorosei Saturn, Kizaru, dan Vice Admiral Doll serta beberapa siluet prajurit marinir baru. Nah, di akhir ceritanya yang panjang, narator berkata bahwa hasil akhir dari insiden Egghead akan mengejutkan dunia, dan hal itu tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Oke, lanjut kita masuk ke scene terakhir. Di sini menunjukkan keadaan Vegapunk asli di lab bawah tanah. Nah, akhirnya terungkap bahwa sang pengkhianat adalah Vegapunk York. Dia muncul di depan Vegapunk Stella dengan ekspresi senyum manis yang menyeramkan. York pun berkata kepada Vegapunk bahwa dia ingin menjadi Tenryubito. Vegapunk menjawab, "Apa kau tak melihat mereka saat di Mario Joa? Mengapa kau ingin menjadi orang-orang hina seperti itu?" York tak mau mendengarkan Vegapunk. Dia malah menjawab, "Ya, itu seperti yang dikatakan oleh Saka. Tapi sekarang dia sudah mati." Hahaha. York pun menegaskan bahwa semua Vegapunk saat ini sangat mengganggu, dan dunia ini hanya butuh satu Vegapunk. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Full Shop chapter 1078 ini. Setelah chapternya rilis, mungkin Mimin akan buat segmen full story-nya. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!